Shalom Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifa dalam tayangan berita terkini Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai wilayah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Berita pertama, Toko Vitari Fruits di Pasar Smep disantroni pencuri uang 80 juta raib. Pencuri menggasak uang tunai 80 juta dari toko Vitari Fruits di Pasar Smep, Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Sukajawa, Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung pada Rabu 14 Desember 2022 sekitar pukul jam 9 malam. Kepala Polsek Tanjung Karang Barat Kompol Mujiono pada Jumat 16 Desember mengatakan korban sudah melaporkan kejadian ke Polsek Tanjung Karang Barat. Pada hari Kamis kemarin, ia mengatakan korban bernama Muhammad Ferry, 64 tahun, warga Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Sukajawa, Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung. Berdasarkan rekaman CCTV di toko pelaku, masuk melalui lantai 3 toko dengan cara menjebol aspes, lalu turun ke lantai 1 dan diduga pelaku masuk ke toko dengan cara menaiki gedung toko dan juga melewati parkiran Pasar Bambu Kuning yang baru. Ia mengatakan pelaku mengambil uang korban yang berada di dalam laci kasir di lantai 1 senilai 80 juta dan korban mengetahui uangnya raib pada Kamis 15 Desember 2022 sekitar pukul jam setengah 5 subuh saat hendak membuka toko. Kapolsek mengatakan polisi langsung mencari pelaku pencurian dan sempat menemukan terduga pelaku. Namun setelah dilakukan verifikasi, ternyata bukan orang yang ada di dalam rekaman CCTV tersebut. Sementara istri korban saat diwawancarai oleh Tribun Lampung, bungkam tidak mau memberikan keterangan kepada awak media. Bahkan istri korban mengatakan tidak ada kehilangan di toko miliknya. Kita jam 5.30. Nah, setelah kita lihat rekaman CCTV itu rupanya jam 21 hari Rabu itu pelaku masuk melalui lantai 3. Lantai 3 dia jebol asbes, kemudian turun ke lantai 1. Nah, di lantai 1 itulah dia mengambil uang yang ada di laci kasir. Di laci kasir. Senilai berapa, Pak? Senilai 80 juta. Kemudian dari berita selanjutnya, warga Bandar Lampung dibobol pencuri, menggasak uang 40 juta dan juga emas 30 gram. Rumah warga di Bandar Lampung dibobol oleh maling. Pelaku menggasak uang puluhan juta dan juga emas puluhan gram. Adapun aksi pencurian ini terjadi di perumahan Damai Sejahtera, Jalan Urip Sumarjo, Gunung Sulah, Waihalim, Bandar Lampung. Akibat kejadian itu, pelaku berhasil menggasak uang tunai 40 juta dan juga emas 30 gram. Pemilik rumah Darwin mengungkapkan kejadian tersebut terjadi pada Minggu 4 Desember 2022 lalu. Dia pun menjelaskan jika aksi pelaku yang berjumlah 2 orang terekam kamera CCTV yang ada di rumahnya. Menurutnya pula, pada Jumat 16 Desember 2022, pencuri terjadi siang hari. Namun, ia baru tahu rumah kebobolan pada sore harinya. Ia mengaku saat itu sepulang kerja dirinya melihat kondisi rumah sudah terbuka semua. Darwin menjelaskan, lalu dari rekaman CCTV, terlihat pelaku masuk dengan cara merusak pintu gerbang pagar serta mendongkel pintu utama rumah miliknya. Kedua pelaku berbagi peran dan juga melancarkan aksinya. Salah seorang pelaku terlihat membobol pintu dan juga masuk ke dalam rumah. Aksi pelaku berkisar sekitar 15 sampai dengan 20 menit sejak membobol pagar rumah hingga keluar. Sementara satu pelaku lainnya berperan memantau dari luar rumah dan juga menunggu pelaku lainnya dari atas motor. Saat pulang dan mendapati pintu rumah dalam keadaan terbuka, Darwin kemudian memeriksa kondisi di dalam rumahnya. Ia pun melihat 2 kamar rumahnya sudah dalam keadaan acak-acakan. Menurut Darwin, pelaku masuk ke ruang kamar dan juga membuka seluruh isi lemari. Pasalnya kondisi lemari tempat menyimpan barang berharga acak-acakan. Kemudian Darwin melihat uang serta emas yang ada di dalam lemari sudah tidak ada.
Menurutnya, yang tunai hilang sekitar 40 jutaan dan juga emas yang hilang sekitar 30 gram berupa kalung, liontin, gelang dan juga cincin. Berita selanjutnya datang dari band Tip X yang tampil malam ini di Pekor Wai Halim yang membawakan tembang teranyarnya. Band ska Tip X bakal menghibur masyarakat di acara Bull Motion Tour Konser di lapangan Pekor Wai Halim, Bandar Lampung pada Jumat 16 Desember 2022 malam dengan membawakan single terbarunya di album ke-8. Adapun lagu-lagu single terbaru tersebut yaitu Kisah Cinta Kamu dan Aku, Jangan Miskin, dan Bahagia Sampai Tua yang telah dirilis awal tahun 2022. Lagu tersebut akan dibawakan 6 personil band Tip X yang juga terdiri dari Trisno Riyadi vokalis, Miki selaku bass, Jos selaku gitar, Ari Harjo drums, Billy gitar, dan juga Anto trombon. Menurut vokalis band Tip X, Trisno Riyadi saat meet and greet di Swiss Bell Hotel, Bandar Lampung pada Kamis 15 Desember 2022. Panggung kali ini merupakan kegiatan perdana pasca pandemi COVID-19, di mana ia dan seluruh pandemi COVID-19 kegiatan dibatasi termasuk konser musik. Ia juga menyebut bahwa Lampung ini salah satu daerah yang tidak pernah mengecewakan karena beberapa kali tampil penontonnya antusias luar biasa dan yang pasti tertib. Dalam kesempatan itu, drummer band Tip X Ari menambahkan, ia bersama dengan 5 rekannya setia menghibur masyarakat Bandar Lampung dan juga sudah mempersiapkan diri untuk tampil secara maksimal. Berita selanjutnya datang dari cerita warga Lampung Barat seberangi Sungai Samaka memakai rakit. Belasan warga tampak menaiki rakit untuk menyeberangi Sungai Wai Semaka pada Kamis 15 Desember 2022 pagi lalu. Ada ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda hingga anak-anak, 1-2 orang diantaranya membawa serta motornya. Ya, mereka adalah warga Pekon Trimekar Jaya dan juga Pekon Gunung Ratu, Kecamatan Banda Negeri Suwoh, Lampung Barat. Sehari-hari mereka memanfaatkan rakit untuk menyeberangi Sungai Wai Semaka. Konon, aliran di sini terbentuk setelah gempa dahsyat yang mengguncang Lampung Barat pada tahun 1994 silam. Aliran sungai itu sekaligus memisahkan Pekon Trimekar Jaya dan juga Pekon Ratu. Sebenarnya sudah ada jembatan yang menghubungkan 2 pekon tersebut, tetapi jika ingin menggunakan warga harus memutar lebih melewati Pekon Suwoh. Alasan jarak tempuh yang itulah yang membuat warga Pekon Trimekar Jaya dan Pekon Gunung Ratu lebih memilih naik rakit. Joko Sutrisno, Kepala Pemangku Kalimendo Selatan Pekon Gunung Ratu, menuturkan kebiasaan menaiki rakit dimulai tahun 2000-an. Saat itu warga membuat rakit secara swadaya dan warga Pekon Trimekar Jaya juga mengoperasionalkannya. Soal jembatan penghubung, Joko menuturkan jembatan ini dibangun atas aliran Sungai Wai Semangka tahun 2015. Selain itu, alasan lain warga memilih rakit, menurut Joko, warga ingin mempertahankan kebiasaan naik rakit untuk mengenang usaha mereka menyeberangi Sungai Wai Semaka setelah gempa di Liwa. Untuk naik rakit, warga dikenakan tarif jika membawa motor tarifnya Rp2.000 per orang. Sementara jika tidak membawa motor hanya bawa barang saja, warga bayar pakai hasil panen. Apabila sungai warga Semaka meluap, maka rakit penyeberangan berhenti beroperasi. Hal itu mengantisipasi risiko buruk bagi warga yang menaiki maupun warga yang mengoperasionalkan rakit. Berawal dari viral di TikTok, Muhammad Yusuf dikontrak Naga Suara. Pemuda kelahiran Gunung Sugi 8 Juli 2003 yang merupakan pencipta lagu sekaligus penyanyi Cak Culai Nabui Nabui berhasil dikontrak perusahaan musik Naga Suara bahkan sejak 9 Desember 2022 lalu.
Lagu tersebut sudah bisa ditonton di channel YouTube Naga Suara dan seluruh digital streaming. Ketika dihubungi melalui sambungan telepon, Yusuf mengatakan dirinya sama sekali tidak pernah menyangka akan dikontrak Naga Suara. Namun Yusuf bersyukur karena baginya dikontrak Naga Suara adalah titik awalnya untuk meniti karir sebagai penyanyi. Yusuf bercerita awal dikontrak Naga Suara karena dia diperkenalkan pemilik Naga Suara oleh produsernya Dr. Aldo Aprizzo. Dr. Aldo tertarik menjadi produsernya karena melihat lagunya viral di TikTok dan juga banyak di-repost oleh akun TikTok. Menurutnya, waktu Dr. Aldo ingin menjadi produsernya, ia langsung menerima karena ia tahu Dr. Aldo orang yang baik dan juga bisa dipercaya. Selain itu, Dr. Aldo sudah menjadi produser banyak penyanyi. Yusuf juga bercerita, lagunya sendiri berisi ajakan pemuda untuk bergabung dan juga jangan bercerai-berai. Ia mengaku membuat lagu ini secara spontan tahun 2020 lalu. Ketika Yusuf dan teman-temannya berkumpul, lalu dibubarkan polisi karena sedang pandemi tidak boleh berkumpul. Dari situlah terinspirasi membuat lagu Jika Pemuda Tidak Boleh Bubar dan Bercerai-berai. Produser Yusuf Dr. Aldo Aprizzo juga mengatakan, awal tahu Yusuf saat penyanyi viral di TikTok, sehingga Dr. Aldo mencari tahu siapakah Yusuf. Setelah mencari tahu, Dr. Aldo mengetahui jika Yusuf adalah warga Lampung Tengah. Tanpa berpikir panjang, Dr. Aldo mencari keberadaan Yusuf. Dan saat mencari Yusuf, Dr. Aldo bertemu dengan teman Yusuf sehingga akhirnya bisa mendapatkan nomor Yusuf. Grand Opening Hokben Lampung City Mall beri diskon hadiah langsung dan juga lucky dip. Hokben Lampung City Mall bertabur promo di bulan Desember 2022. Supervisor Hokben Lampung City Mall, Devi Kurniawati mengatakan, promo ini diberikan untuk menyambut Grand Opening Hokben Lampung City Mall di lantai 1 Lampung City Mall. Promonya adalah gratis payung jika membeli bentol 1 dan juga 4 di tanggal 16 dan juga 21 Desember. Lalu jika membeli bentol spesial 1 dan 4 di tanggal 17 dan 19 Desember, ini mendapatkan gratis bantal. Berbeda jika membeli bentol 1 dan 4 di tanggal 18 dan 20 Desember, akan mendapatkan gratis tumbler. Promo selanjutnya setiap hari Senin sehingga Jumat pada tanggal 22 sampai dengan 31 Januari 2023, ada hadiah lucky dip jika konsumen transaksi minimal Rp80.000. Menurut Devi, pada Jumat 16 Desember 2022, untuk transaksinya bebas menu apa saja. Tak hanya itu, Hokben Lampung City Mall juga memberikan promo potongan harga dari Rp61.000 menjadi Rp42.000 untuk pembelian Hokben Fried Chicken. Promo juga potongan harga ini berlaku tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan 30 Januari 2023. Berikutnya tanggal 16 Desember 2022, promo tukar kupon dan juga mendapatkan diskon 20%. Diskon diberikan chicken katsu di hari Senin, serve roll di hari Selasa, chicken teriyaki di hari Rabu, dan tori ball di hari Kamis. Selain itu juga promo Hokben Lampung City Mall juga memperkenalkan menu baru Hokben, yakni ramen yang terdiri dari tori python dan juga Hokkaido miso. Supervisor Hokben Antasari, Arsi Tamara menambahkan, tanggal 18 Desember ada acara kreasi menghias bento yang diselenggarakan Ratmiko bersama dengan Hokben. Acara ini diselenggarakan di lantai 1 Ratmiko Lampung. Untuk biaya mengikuti acara ini Rp58.000 dan benefit yang didapatkan adalah bento dibawa pulang, games berhadiah, teman baru serta goodie bag eksklusif dari Hokben dan juga Ratmiko. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita terkini Lampung bersama dengan saya Kusnula Syaifa. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Tribun Lampung TikTok, Tribun Lampung Instagram, dan juga Tribun Lampung Facebook untuk bisa mendapatkan informasi ter-up-to-date lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.